Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dan pertolongannya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak di yaumil akhir akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kelak di yaumil akhir Allah karuniakan kepada kita syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tentang syafaat. Syafaat secara bahasa dari kata asyafa'. Asyafa' itu berarti artinya secara bahasa adalah genap, ya. Didul witer, lawan kata dari ganjil. Adapun secara istilah, syafaat itu sendiri adalah at-tawassut li jalbi atau tawassut lil ghair li jalbil manfaah au daf'i al madarrah, yaitu berusaha untuk menjadi perantara bagi orang lain atau pihak lain untuk mendapatkan manfaat, ya, atau menghindarkan dari madarat. Menjadi perantara bagi pihak lain agar pihak lain tadi bisa mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat. Contoh syafaat untuk mendapatkan manfaat apa? Contohnya syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar bisa masuk surganya Allah. Ini syafaat untuk mendapatkan manfaat. Contoh syafaat yang untuk menghindarkan dari madarat adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau yang semestinya dia pantas untuk masuk neraka, tapi karena mendapatkan syafaat sehingga dia selamat, tidak masuk neraka, akan tetapi dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi syafaat secara bahasa dan secara istilah. Mengapa pembahasan syafaat ini penting? Karena ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di sana ada syafaat-syafaat yang Allah subhanahu wa ta'ala tolak, tidak diakui, dan bahkan disebutkan orang-orang di sana ada yang tidak mendapatkan syafaat sama sekali. Namun ada juga ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwasanya ada
hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah dengan diberi izin untuk memberi syafaat. Dan ada hamba-hamba Allah yang mereka ditolong oleh Allah dengan mendapatkan syafaat dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka dari sini para ulama menjelaskan masalah syafaat ini penting untuk dijelaskan kepada umat, karena ternyata di sisi lain, di samping tadi ada syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan syafaat yang tidak diterima, ternyata orang-orang musyrik juga, mereka meyakini syafaat, tetapi mereka keliru menempatkannya. Dan syafaat mereka yang mereka yakini sebagai pemberi syafaat inilah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu tahu syafaat yang seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diizinkan oleh Allah, dan syafaat yang seperti apa yang ditolak, yang tidak diakui di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan atau menceritakan tentang orang-orang musyrik di dalam surat Az-Zumar, di antaranya surat Az-Zumar ayat ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kondisi orang-orang musyrik. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mereka menjadikan sesembahan-sesembahan atau wali-wali, penolong-penolong selain Allah, mereka mengatakan pada hakikatnya kami tidak menyembah para malaikat, tidak menyembah para nabi karena meyakini mereka sebagai Tuhan, tidak. Tapi yang kami lakukan, kata mereka, kami jadikan hamba-hamba Allah itu, sesembahan-sesembahan yang kami sembah, kata orang musyrik, kami jadikan mereka adalah sarana atau perantara yang dapat mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini syubhat mereka. Ini analogi yang mereka gunakan. Mereka menganalogikan bahwasanya Allah sebagaimana penguasa-penguasa dunia. Kalau raja di dunia, Pak, itu kan kalau raja atau pemimpin di dunia, presiden misalnya, kita nggak kenal sama raja tadi, mau ketemu, mau menghadap beliau, pasti harus melalui orang-orang dekat beliau. Ya. Dan raja-raja tadi pun tidak secara serta-merta mengizinkan kita datang ketemu di istananya misalnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu kita. Ya, karena dia nggak tahu siapa kita. Maka dia butuh orang-orang yang bisa memberi rekomendasi agar orang yang mau bertemu dengan raja dunia tadi bisa diizinkan oleh raja tersebut. Karena rajanya nggak mengetahui secara keseluruhan. Dia nggak bisa menjangkau semua wilayah kekuasaannya. Atau bahkan kadang ya ada pemimpin atau raja yang dia dalam tanda kutip terpaksa harus menerima syafaat orang lain. Dia harus menerima rekomendasi yang diberikan oleh pihak lain karena apa? Karena terintimidasi. Ya. Misalnya ada raja atau pemimpin dunia, kemudian istrinya dia bilang, Pak, nanti ada yang mau ketemu. Kira-kira bisa enggak? Ya, bisa. Karena sudah direstui oleh permaisurinya atau ratunya. Ya, karena dalam tanda kutip dia di bawah intimidasi apa? Intimidasi istrinya. Begitu juga pemimpin-pemimpin dunia yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Tidak ada yang bisa memaksa Allah, mengintimidasi Allah, dan Allah tidak butuh dengan pihak lain karena Allah Maha tahu. Ilmu Allah meliputi segala yang ada di bawah kekuasaan Allah, di alam semesta, di langit dan di bumi. Maka Allah tidak butuh bantuan pihak lain
untuk harus merekomendasikan dulu ini yang boleh ketemu, ini yang tidak, ini yang boleh mendapatkan kebaikan, ini yang tidak. Allah tidak butuh itu. Maka logika yang digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menjadikan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah sebagai perantara atau pemberi syafaat ini adalah logika yang salah, logika yang fasid, logika yang keliru. Maka kalau kita ingin mendapatkan atau dekat kepada Allah tentu dengan cara yang diizinkan oleh Allah, bukan dengan cara yang kita inginkan. Oh, saya jadikan ini sebagai pemberi syafaat, padahal Allah tidak memberikan izin. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami bahwasanya syafaat itu adalah miliknya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lillahi syafa'atu jami'a. Dan katakanlah wahai Rasul bahwasanya milik Allah lah semua syafaat-syafaat itu. Yang memiliki syafaat itu adalah Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat agar kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah atau terhindar dari keburukan, mintanya sama siapa? Mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syafaat yang nanti di akhirat diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para malaikat, diberikan kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang soleh di akhirat nanti. Di dunia sekarang kita tidak boleh minta, ya malaikat berilah nanti syafaatmu, berikan kepadaku. Tidak boleh kita minta, ya Rasul berikanlah syafaatmu kepadaku. Tidak. Syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mintanya kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku syafaat Rasulmu. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku syafaat para nabi, syafaat para malaikat. Kita boleh minta kepada Allah seperti itu. Tapi minta kepada nabi, di dunia ini kita minta dan nabi sudah wafat, tidak boleh. Bahkan kalau kita lihat, sahabat dulu ketika Rasul masih hidup, mereka mintanya kepada apa? Ya Rasul, doakan saya untuk bisa bersamamu. Minta didoakan. Ada satu faedah yang sangat baik, yang sangat bagus yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan di dunia kita nggak boleh minta kepada Rasul, tapi nanti kalau di akhirat di padang mahsyar kita ketemu dengan Nabi, kemudian saat itu Rasul sudah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, baru boleh kita minta, ya Rasulullah, tolong beri saya syafaat. Itu boleh. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, kalau ketemu langsung dengan Nabi SAW, kondisi kita sama-sama di padang mahsyar. Dan apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika asy-syafa'atul udma yang disebutkan oleh Allah sebagai maqamam mahmuda, dan kita selalu berdoa setelah mendengar adzan agar Rasul dikaruniakan maqamam mahmuda, syafa'atul udma, syafa'ah yang sangat agung. Ketika itu nanti manusia yang sudah sangat kepayahan, yang sudah sangat kerepotan dengan kondisi di padang mahsyar, mereka berbondong-bondong mendatangi siapa? Mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat. Sampai nanti ternyata yang bisa memberikan syafaat itu hanyalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah, setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita membahas tentang syafaat secara umum, syafaat di akhirat, ada syafaat di dunia. Di dunia ini juga ada yang namanya syafaat. Syafaat di dunia ini yang boleh tentunya adalah syafaat yang mampu memang dilakukan oleh pemberi syafaat tersebut.
syaratnya pemberi syafaatnya masih hidup. Dan dia memang mampu. Kemudian syafaatnya terkait perkara yang mubah, yang halal, yang boleh. Contohnya apa? Contohnya seseorang datang kepada kita minta, Ustadz tolong berikan saya rekomendasi agar saya bisa diterima di kampus A atau di universitas A. Atau ada yang datang kepada Anda, Pak, tolong berikan saya rekomendasi, saya mau mendaftar kerja di perusahaan A. Dan kita tahu orangnya ini memang layak. Ya, dia memenuhi kualifikasi, secara kompetensi memang dia mampu. Ya. Orangnya amanah, kita kenal dia orangnya baik. Kita kasih rekomendasi, misalnya perusahaan itu milik kolega kita. Atau keluarga kita beri rekomendasi agar dia diterima. Ini termasuk kategori syafaat dalam urusan dunia yang boleh. Yang boleh karena memang dia mampu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha." Siapa saja yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan memperoleh bagian pahala dari syafaat yang telah dia berikan. Ini boleh. Dan ini masuk kategori apa? Ta'awun dalam kebaikan. Allah sendiri mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian, bersinergilah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Adapun dalam perkara yang mampu dilakukan oleh manusia tapi perkaranya perkara yang haram, maka tidak boleh kita memberi syafaat. Misalnya memberi syafaat untuk sebaliknya, orang diterima di tempat yang bekerja di tempat yang usahanya jelas usaha haram, usaha khamar misalnya, ya, atau usaha-usaha haram yang lainnya. Maka tidak boleh kita melakukan hal tersebut, memberikan syafaat tersebut, dan itu termasuk tolong menolong dalam perkara yang dosa. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong bahu membahu dalam perkara dosa dan permusuhan. Kemudian yang berikutnya kita kembali tentang syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat. Tadi kita sudah jelaskan kalau syafaat itu punya Allah, maka mintanya kepada Allah. Ada hal yang sangat penting yang harus kita pahami terkait tentang syafaat, bahwasanya para malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang soleh, para wali-wali Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat soleh, yang sangat dekat dengan Allah, tapi mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kalau sudah diizinkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat ini hakikatnya adalah milik Allah. Dan tadi kita katakan Allah tidak butuh sama siapapun. Dan tidak ada yang bisa mengintimidasi Allah. Makanya syafaat itu benar-benar hak mutlaknya Allah. Bahkan tatkala Allah mengizinkan hamba-hambanya untuk memberi syafaat kepada yang lain, bukan karena untuk memudahkan urusannya Allah, bukan. Tapi untuk apa tadi? Untuk apa? Yang pertama, Allah memberikan izin kepada hamba-hambanya untuk memberi syafaat. Yang pertama ini adalah untuk menunjukkan keistimewaan, kemuliaan yang diberi izin untuk memberi syafaat. Yang kedua, dua hal. Tujuannya adalah dua, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, untuk memberikan manfaat kepada yang mendapatkan syafaat. Kalau demikian halnya, maka apa syarat sehingga syafaat itu menjadi syafaat yang dibolehkan dalam syariat? Syafaat yang diakui oleh syariat. Syafaat itu tidak akan terjadi kecuali terpenuhi 3 syarat. Berapa, Pak? Berapa? 3. Kayaknya terlalu khusyuk ini sampai tidak ada respon ini. Yang di sana kayaknya merespon. Berapa tadi, Pak? 3. Ya. Apa saja 3 itu?
Belum disebutkan tadi ya? Oke, kalau gitu kita sebutkan. Yang pertama, ya. Yang pertama, syafaat hanya akan terjadi manakala Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengizinkan atau memberi izin kepada siapa? Kepada yang memberi syafaat. Misalnya syafaat dari malaikat. Malaikat tidak akan bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi, bahkan Nabi yang paling mulia. Siapa Nabi yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surat An-Najm di ayat yang ke-26, "Wa kam mim malakin fis samawat la tugni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit yang mereka tidak bisa, tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali. Kata Allah, banyak di langit itu para malaikat yang syafaat mereka sama sekali tidak berguna. Kecuali setelah Allah izinkan. Illa min ba'di ayya'danallah. Kecuali setelah Allah izinkan. Jadi syarat yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah untuk memberi syafaat. Ya. Yang kedua, Allah ridho kepada hambanya yang diberi izin tadi. Allah ridho. Kalau Allah tidak ridho, maka tidak akan terjadi. Ya, tidak akan diizinkan. Dalam lanjutan ayat tadi, illa min ba'di ayya'danallah liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah mengizinkan bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki dan Allah ridho kepadanya. Jadi yang pertama adalah izin bagi hamba yang untuk memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada pemberi syafaat tersebut. Yang ketiga adalah ridho Allah kepada yang akan diberi syafaat. Yang akan diberi syafaat. Malaikat atau para nabi atau para orang soleh, para mujahidin, ya, orang-orang syahid, ya, orang-orang yang para syuhada, ya, para wali-wali Allah, mereka sudah dapat izin, diridhoi, ya. Tapi apakah mereka bisa memberi syafaat kepada semua orang yang mereka kehendaki? Tidak. Hanya kepada orang-orang yang Allah ridho kepada mereka juga. Siapa yang diridhoi oleh Allah? Yang diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang bertauhid. Mati tidak dalam keadaan membawa dosa syirik. Terutama syirik besar. Kalau dia mati dalam kondisi kafir atau musyrik, maka siapapun tidak bisa memberi syafaat kepadanya untuk masuk surga. Siapapun. Karena Allah tidak ridho di antara hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat, Allah tidak akan ridho kecuali ahlu tauhid, Pak. Jadi untuk bisa mendapatkan syafaatnya Nabi, untuk bisa mendapatkan syafaatnya para malaikat, untuk bisa mendapatkan syafaatnya para syuhada, untuk bisa mendapatkan syafaatnya para aulia, harus bertauhid. Nabi SAW pernah ditanya, Man as'adun nas bisyafaatika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa orang yang paling beruntung, yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat wahai Rasul? Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa saja dari umatku yang mengucapkan la ilaha illallah tulus, ikhlas dari dalam hatinya. Artinya la ilaha illallahnya tidak dicampuri dengan kesyirikan. Ya. Maka
3 syarat tadi, ya, kalau terpenuhi kesemuanya, baru bisa syafaatnya terjadi. Jadi pelajaran yang penting pertama apa? Syafaat itu punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mintanya pada Allah Subhanahu wa taala agar nanti mendapatkan syafaat Nabi, syafaatnya para malaikat, syafaatnya wali-wali Allah dan seterusnya. Bukan minta kepada Nabi, bukan. Ya. Kemudian syafaat itu ada 3 syarat. Yang pertama tadi apa? Pertama apa tadi? Coba suaranya, ya. Izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang akan memberi syafaat. Yang kedua, apa? Ridho Allah kepada hambanya yang akan memberi syafaat. Yang ketiga, ridho Allah kepada hambanya yang akan diberi syafaat. Masih ada waktu? Berapa menit? 9. Baik, kalau masih ada waktu kita lanjutkan dengan syafaat-syafaat yang diakui atau yang ditetapkan oleh Allah. Nanti di akhirat ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat para nabi dan hamba-hamba Allah yang soleh yang lainnya. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak diberikan kepada orang lain. Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 syafaat yang itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi yang saya sebutkan, apa? Syafaatul udma, maqamam mahmuda. Ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan dengan manusia, dengan bumi hanya sejarak 1 mil. Dan manusia nggak mati terbakar, tapi mereka kondisinya bermacam-macam sesuai dengan amalannya. Ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai sepundaknya dan seterusnya. Ada juga di antara mereka yang mendapatkan naungan dari Allah, tapi mereka semua menunggu Allah menegakkan hisab, menunggu untuk diadili. Karena menunggu di padang mahsyar dalam waktu yang begitu lama dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Maka para hamba-hamba Allah semuanya nanti manusia pada saat itu menghadap ke Nabi Adam tidak bisa. Kemudian diarahkan ke Nabi Nuh juga tidak bisa. Nabi Ibrahim tidak bisa. Kemudian Nabi Musa nggak bisa. Nabi Isa nggak bisa. Kemudian Nabi Muhammad SAW, lantas Nabi pun sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdoa dan memuji Allah, ya, dengan sanjungan-sanjungan yang baru akan diajarkan oleh Allah nanti pada saat itu. Setelah itu barulah Allah memerintahkan kepada Nabi, ya Muhammad irfa, ishfa tu syaffa, was'al tu'ta. Kata Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, bangkitlah. Berilah syafaat, maka syafaatmu akan diberikan, akan diizinkan. Mintalah, maka permintaanmu akan diberikan. Ini apa? Nabi minta izin dulu. Bukan langsung, oh iya, langsung diberikan syafaat. Langsung memberi syafaat, tidak. Nabi minta izin kepada Allah. Setelah itu apa ternyata? Rasul mengatakan, ummati, ummati, ya Allah umatku. Beliau ingat dengan umatnya. Ingat dengan kita. Maka mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Kita mati di atas tauhid. Kita husnul khatimah. Kita berada di bawah panji Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah itu Allah menegakkan hisab atau pengadilan, ya. Jadi itu syafaat yang hanya bisa diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, syafaat yang khusus untuk Nabi adalah syafaat yang diberikan oleh Nabi, diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk memberi syafaat bagi paman beliau. Siapa? Siapa paman beliau yang dapat syafaat khusus ini? Abu Thalib. Abu Thalib itu saat hidup dia adalah orang yang paling di depan membela Nabi SAW. Tapi sayangnya beliau mati dalam kondisi masih musyrik kafir.
Syafaat yang diberikan oleh Nabi bukan dia dikeluarkan dari neraka. Tidak bisa. Tadi saya sudah katakan, kalau orang mati dalam kondisi kafir, musyrik, tidak ada yang bisa mengeluarkan dia dari neraka karena itu ketetapan Allah. Tapi Nabi memberikan syafaat kepada pamannya yang harusnya di neraka yang paling bawah, dia menjadi neraka yang paling ringan siksaannya. Yang paling ringan siksaannya apa, Pak? Paling ringan siksaannya tadi dikasih bara api di telapak kakinya, otaknya mendidih waliya'udzubillah. Dan dia nggak mati, tersiksa terus seperti itu. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW juga adalah syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul untuk bisa dan diizinkan agar penghuni surga bisa masuk surga. Artinya apa? Nanti yang ngetuk pintu surga dan dibukakan hanya Nabi SAW. Nanti ketika dalam riwayat hadis Sahih Bukhari disebutkan ketika Rasul SAW sampai ke depan, ketika orang-orang beriman bersampai di depan surga ternyata masih tertutup. Maka ketika Nabi SAW datang ditanya, siapa anda? Saya Muhammad SAW. Maka penjaga pintu surga mengatakan, saya diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali anda yang minta. Jadi itu syafaat Nabi yang khusus, yaitu agar penghuni surga bisa masuk surga. Adapun hamba-hamba Allah yang lain yang diizinkan untuk memberi syafaat dan termasuk juga Nabi, termasuk kita kalau kita masuk surga sebagai orang yang beriman bisa memberi syafaat bagi keluarga kita, bagi orang-orang dekat kita, teman kita, asal tadi syaratnya terpenuhi 3 tadi. Yaitu apa? Syafaat untuk bisa surga itu, Pak. Surga itu tingkat-tingkat. Tapi tidak ada surga kelas ekonomi, Pak. Ya, jangan dikira tingkat-tingkat terus berarti ada ekonomi, Ustaz. Tidak ada. Ya, surga itu ya bertingkat-tingkat, tetapi tidak ada kelas ekonomi, ya. Ada syafaat untuk bisa upgrade tingkatan surga. Itu diberikan kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh, yang bisa memberi syafaat, termasuk Nabi. Ada syafaat untuk bisa menyelamatkan orang yang harusnya dia masuk neraka karena diberi syafaat dan dia memenuhi kriteria tadi, maka dia nggak perlu masuk neraka, langsung masuk surga. Ada syafaat orang yang harusnya disiksa masih lama belum tuntas, ya, di neraka. Kalau di dunia apa istilahnya? Kalau penjara apa? Grasi, ya. Dikurangi. Dia harusnya masih di neraka, tapi karena dapat syafaat dia diselamatkan untuk masuk surga. Itu diberikan kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh yang diberi izin untuk memberi syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan syafaat yang paling membahagiakan bagi kita semua dari Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, dan tentunya dengan terus kita berusaha untuk meneladani dan mengikuti beliau SAW, mencintai beliau, membuktikan cinta kepada beliau sebagaimana yang beliau inginkan, dan terus belajar tentang ajaran beliau yang mulia, ajaran beliau yang rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.